Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marati Fatimah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan melakukan tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen pengampu mata kuliah sumber daya manusia, untuk melakukan review jurnal yang telah kita cari sebelumnya. Untuk jurnal yang pertama, judulnya Nilai-nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup. Nama penulis Iwan Nugroho, tahun terbit 2010. Abstrak Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Hal ini telah dilaksanakan oleh para founding fitur melalui kerja keras dan perjuangan yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Saat ini nilai-nilai falsafah Pancasila sangat penting untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, yang memiliki karakteristik spiritualitas yang kuat, percaya diri, dan etos kerja yang tinggi untuk mendukung pembangunan nasional. Tulisan ini mencoba memperkayanya melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Di tingkat penyelenggaraan negara, kualitas sumber daya manusia yang tinggi ditunjukkan dalam perumusan peraturan atau kebijakan dalam penguatan fungsi lembaga negara. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi ditunjukkan dalam perumusan peraturan atau kebijakan dalam penguatan fungsi lembaga negara, otonomi daerah, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas ini bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai bangsa. Keyboard, Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa, Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Latar belakang dari jurnal ini yaitu ukuran kualitas sumber daya manusia sungguhnya adalah muara dari proses-proses pembangunan terharu adalah meletakkan manusia sebagai pusat perhatian. Konsep ini menyadari potensinya untuk meningkatkan pilihan-pilihan untuk membawa kehidupannya lebih bernilai. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan semangat juang bangsa, menyelesaikan permasalahan keterpurukan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sumber daya manusia berkualitas inilah yang akan menyusun konsep-konsep kebijakan pembangunan dan menjalankan penyelenggaraan negara yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Teori yang digunakan kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Menurut Westpowardojo 1994, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan lingkungan hidup. Pada tingkat penyelenggaraan, sumber daya manusia yang berkualitas mampu merumuskan peraturan perundangan atau kebijakan dalam penguatan fungsi lembaga-lembaga negara, otonomi daerah, dan perilaku otonomi atau masyarakat. Sumber daya berkualitas lahir seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam bidang pembangunan perkotaan, ekowisata, dan infrastruktur. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi. SDM penyelenggaraan negara maupun sebagai pelaku pembangunan yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia. Untuk judul yang kedua yaitu Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Bakat, dan Ketahanan dalam Organisasi. Nama penulis jurnal ini Yostan A. Labola, tahun terbit tahun 2019. Abstrak dari jurnal ini yaitu banyak perusahaan memiliki kinerja yang buruk karena mereka tidak memiliki sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan mereka. Beberapa dari organisasi tersebut tidak akan bertahan lama dalam persaingan bisnis. Dalam hal ini,
pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi parameter fundamental bagi keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi agar tetap eksis. Untuk keywordnya, kompetensi, pembangunan sumber daya manusia, ketahanan, bakat. Latar belakang dari jurnal ini yaitu era ini ditandai dengan persaingan global yang sangat memikat. Kompetensi yang terjadi menjadi bahan telah demi pengembangan sumber daya suatu perusahaan atau institusi organisasi. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset penting organisasi maupun untuk mencapai keunggulan kompetensi di era globalisasi. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia (PPSDM) menjadi parameter penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran agar tetap eksis di kancah nasional maupun internasional. PSDM adalah fungsi organisasi yang berfokus pada rekrutmen, pengelolaan, dan navigasi bagi karyawan dalam bekerja pada suatu organisasi yang diwujudkan melalui sinergi untuk memperkuat mutualisme menuju tujuan bersama. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode pengumpulan data melalui pembaca dan merekam, serta mengelola bahan penelitian. Studi literatur dilakukan dengan penulisan pustaka buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta penggunaan kamus dan thesaurus. Pusaka yang digunakan disesuaikan dengan judul kajian tentang konsep pengembangan sumber daya manusia atau SDM, berbasis kompetensi, bakat, dan ketahanan dalam organisasi. Teori yang digunakan Van Dijk menyatakan bahwa organisasi yang memiliki kinerja tinggi dalam pengembangan bakat melakukan hal-hal seperti penciptaan kaderisasi bakat, kalibrasi, menumbuhkan dan meningkatkan bakat, perawatan, dan membina bakat. Untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia penting dilakukan sebagai program berkesinambungan demi tercapainya keberhasilan dan tujuan organisasi. Secara langsung, pengembangan SDM organisasi berdampak pada pengembangan karir, bakat, dan ketangguhan karyawan dalam bekerja serta memberi paradigma baru bagi organisasi dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Yang ketiga yaitu judul jurnal Pengaruh Manajemen Talenta, Perencanaan SDM, dan Audit SDM terhadap Kinerja Karyawan. Nama penulis Reddy Trisaputra. Kedua, Sri Langgeng Ratnasari. Yang ketiga, Rona Tanjung. Tahun terbit tahun 2020. Abstrak, kinerja karyawan salah satu hal terpenting dalam organisasi. Karena kinerja karyawan memberikan kontribusi terbesar pada kinerja organisasi. Oleh karena itu, kinerja karyawan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh manajemen talenta, pengaruh perencanaan SDM, dan pengaruh audit SDM terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah Batam, di mana jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Keyword: kinerja karyawan, manajemen talenta, perencanaan SDM, audit SDM. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja secara kualitatif dan kuantitatif yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada dan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Teori yang digunakan menurut Noer et al. 2017, perencanaan SDM berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya yang pertama, manajemen talenta berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di BRI Syariah Batam. 2. Perencanaan SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di BRI Syariah Batam. Ketiga, pemberlakuan audit SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di BRI Syariah Batam. Yang keempat, manajemen talenta, perencanaan sumber daya manusia, dan pengakuan audit secara bersama-sama atau simultan signifikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di BRI Syariah Batam. Jurnal yang keempat yaitu manajemen perencanaan sumber daya manusia di bidang pendidikan, manifestasi, dan implementasi.
Nama penulis Fahmiyah Aqilah. Tahun terbit 2017. Abstrak, perencanaan merupakan hal yang utama dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia. Tanpa digariskan, fungsinya tidak dapat terpenuhi secara memadai. Oleh karena itu, perannya sangat penting karena persiapan merupakan proses penentuan arah dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Keyboardnya, perencanaan sumber daya manusia, lembaga pendidikan. Latar belakang, perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Di sini teori yang digunakan yaitu perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanaan rencana terpadu organisasi. Nah, kesimpulannya yaitu perencanaan sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai inti dari kegiatan manajemen sumber daya manusia karena perencanaan sumber daya manusia membantu mengurangi ketidakpastian yang memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan sumber daya manusia secara terbatas. Perencanaan memegang peran penting dalam organisasi karena akan menjadi penentu sekaligus arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Lingkup perencanaan sumber daya manusia pendidikan dapat dilihat mulai dari tingkat makro sampai dengan tingkat mikro. Perencanaan yang bersifat dengan daerah atau regional, sedangkan yang bersifat mikro dapat dilihat dari perencanaan pada tingkat lokal sampai kelembagaan atau institusional. Untuk jurnal yang terakhir yaitu judulnya Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Nama penulis Grace A. Salamate, A.J. M. Ratu, J.N. Pengamanan. Tahun terbit tahun 2014. Abstraknya, sumber daya manusia kesehatan yaitu berbagai jenis tenaga kesehatan klinik maupun non-klinik yang melaksanakan upaya medis dan intervensi kesehatan masyarakat. Kinerja dari pelayanan kesehatan sangat tergantung kepada pengetahuan, keterampilan, dan motivasi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan berhubungan erat dengan masing-masing fungsi suatu organisasi kesehatan dan juga berinteraksi di antara fungsi-fungsi tersebut. Untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi diperlukan keterampilan dan kemampuan SDM yang mampu mendiagnosa permasalahan dan mengintervensi sehingga didapatkan penyelesaian dari setiap permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi. Keyboard, SDM kesehatan, pengembangan, pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan. Latar belakang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan khususnya perencanaan kebutuhan SDM kesehatan selama ini masih bersifat administratif kepegawaian dan belum dikelola secara profesional, masih bersifat top down dari pusat belum bottom up dari bawah, belum sesuai kebutuhan organisasi dan kebutuhan nyata di lapangan serta belum berorientasi pada jangka panjang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Kesimpulannya, berdasarkan peneliti yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya pemetaan dalam pengadaan SDM kesehatan melalui jumlah formasi yang masih minim yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam arti pengecilan rekrutmen. Yang kedua, terdapat pengembangan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara,
melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan yang bersumber dari diklat atau pelatihan. Yang ketiga, terdapat pemeliharaan SDM kesehatan melalui jaminan pemberian tunjangan dari kinerja yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kerja dari para SDM kesehatan. Dan yang terakhir yaitu terdapat penggunaan SDM kesehatan melalui kesempatan untuk dapat mengembangkan karirnya. Hal ini didukung apabila penempatan SDM kesehatan tersebut sesuai dengan bidang keilmuannya. Sekian video review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.